Hei, apakah kamu pernah berkeinginan untuk menyelami dasar samudra yang paling dalam? Baiklah, kamu berkesempatan melakukannya hari ini. Seberapa lama kamu sanggup menahan napas? Hanya sebentar, jangan khawatir. Masuklah ke kapal selam milikku dan bergabunglah dalam ekspedisi menuju tempat yang paling dalam di dunia. Siap? Mari menyelam. Sekarang kita berada di bawah permukaan laut. Kamu bisa melihat kehidupan di sini. Terdapat berbagai jenis ikan dan hewan laut lainnya. Dan, hai, beberapa orang yang sedang berenang melambai ke arah kita. Sayang sekali, kita tidak bisa berlama-lama di sini. Dadah! Pada kedalaman 20 meter, dunia baru mulai terlihat. Terumbu karang di perairan dangkal nan cantik berada tidak jauh dari bibir pantai. Dan hai, kita bertemu orang lagi di sini. Mereka adalah para penyelam. Tekanan air membuat para penyelam harus menggunakan perlengkapan khusus. Pada kedalaman 40 meter, kita harus berpamitan pada para penyelam yang sedang menikmati keindahan bawah laut. Ini adalah kedalaman maksimum yang diperbolehkan bagi mereka. Hati-hati teman-teman, kedalaman 60 meter. Dan ini dia paus orca pertama. Paus-paus ini hidup di perairan yang relatif dangkal. Habitat paus jenis orca ini dapat ditemui hampir di semua laut dan samudra di dunia. Hei, tahukah kamu, pada rantai makanan di ekosistem laut, paus orca adalah predator pada tingkatan teratas. Itu berarti mamalia laut ini tidak punya predator alami, sehingga tidak ada yang dapat memangsanya. Pada kedalaman 70 meter, kita dapat menemukan hiu paus. Spesies ikan terbesar dengan berat mencapai 60 ton, dan jenis hiu ini memiliki umur yang cukup panjang. Menurutku begitu, tapi siapa sangka hiu paus dapat hidup hingga 130 tahun. Coba lihat keluar, jika kamu menemukan seorang penyelam, berarti dia benar-benar profesional. Karena pada kedalaman 100 meter, mereka harus sangat berhati-hati agar tidak mengalami dekompresi. Ini bisa terjadi jika kamu berenang ke permukaan terlalu cepat. Dan jika kamu beruntung, kamu juga akan mendapati gurita Pasifik raksasa. Mereka hidup di perairan dingin dari kedalaman 100 meter hingga 2000 meter. Dan sekarang kita baru saja memasuki bagian gelap samudra. Pada kedalaman 150 meter, hanya 1% cahaya dari permukaan yang dapat mencapai kedalaman ini. Sisanya telah diserap oleh air laut. Semakin dalam, maka akan semakin gelap. Hei, lihat! Pada kedalaman 200 meter, terdapat ikan or raksasa mengelilingi kapal selam yang kita tumpangi. Ini yang sering orang lihat sebagai penampakan ular laut. Ikan ini memang seperti ular. Terkadang ikan or berenang ke permukaan. Ini membuat para pelaut dan perenang ketakutan. Tidak heran, panjangnya dapat mencapai 11 meter. Cukup untuk membuatku gemetar ketakutan. Baiklah, sekarang kita berada di kedalaman 300 meter. Dan tunggu, makhluk apa itu? Besar, ceking, dan bergerak aneh di luar sana? Oh, aku tahu, itu kepiting laba-laba Jepang. Kamu pasti bingung, kenapa disebut laba-laba? Begini, coba lihat kaki-kakinya. Kamu pasti langsung mengangguk setuju. Omong-omong, mereka hampir tidak memiliki anggota tubuh apapun selain sejumlah kaki. Tubuh kepiting jenis ini biasanya hanya berukuran 0,5 meter. Kita menyelam semakin dalam sekarang. Dan pada kedalaman 500 meter, kamu akan melihat paus biru terakhir yang kita temui. Tidak, ini bukan satu-satunya paus biru. Maksudku, ini adalah kedalaman maksimum yang dapat mereka lalui. Paus-paus ini tidak harus menyelam sedalam itu untuk mencari makanan yang biasanya berada di perairan dangkal. Namun, mereka masih bisa menyelam hingga kedalaman tersebut. Mungkin hanya untuk menunjukkan betapa hebatnya mereka. Lagi pula, paus biru adalah makhluk terbesar yang pernah hidup di bumi, baik di laut maupun di darat. Shh, kamu dengar itu? Suara tersebut berasal dari paus sirip yang sedang berkomunikasi dengan paus sirip lain yang berjarak beberapa mil. Mereka bisa melakukan hal ini berkat SOFAR atau Deep Sea Channel. Paus sirip mulai berkomunikasi pada kedalaman 600 meter, terkadang di kedalaman berbeda. Pada lapisan air ini, kecepatan suara berada pada titik terendah, sehingga gelombang suara dapat merambat hingga bermil-mil sebelum menghilang. Pada kedalaman 830 meter, kita telah sampai pada titik di mana Burj Khalifa, bangunan tertinggi di dunia, akan tenggelam seluruhnya jika dibangun di bawah laut. Hei, mari kita coba. Sekarang kita memasuki bagian yang sangat menarik dari samudra, di mana cahaya matahari tidak dapat tembus sama sekali dan berbagai makhluk aneh hidup di dalamnya.
Salah satunya adalah cumi-cumi raksasa. Iya, jenis cumi-cumi yang sangat legendaris. Cumi-cumi ini hidup di kedalaman 900 meter. Bayangkan, seekor hewan bermata seukuran frisbee. Paus kepala kotak selalu memburu cumi-cumi raksasa ini, namun mereka bisa melawan. Sungguh pengalaman yang menakjubkan jika dapat melihatnya. Dan disinilah kegelapan pekat akhirnya menyelimuti kita. Zona tengah malam. Tekanan di sini sangat besar. Saking besarnya, jika kamu berada di sini tanpa kapal selam, kamu akan remuk hanya dalam 2 detik. Selain itu, kamu tidak bisa melihat apapun. Bukan ide yang bagus. Omong-omong, pada kedalaman 1100 meter, terdapat West Mada, salah satu gunung api terdalam di dunia. Erupsi terakhir West Mada terjadi pada tahun 2009. Dan peristiwa ini berhasil didokumentasikan oleh kapal selam tanpa awak. Ke bawah lagi, kita dapat menyaksikan hiu putih raksasa yang sangat ganas. Predator terganas ini merasa nyaman berada di kedalaman tersebut. Penglihatan hiu putih agak buruk. Mereka bergerak mengandalkan penciuman. Jadi mereka tidak memerlukan cahaya matahari untuk mencari mangsa. Aku tidak melihatmu, tapi tetap bisa memangsamu. Selain itu, penyu belimbing, penyu terbesar di dunia ini menyelam pada kedalaman tersebut. Aku curiga apakah mereka menyelam sedalam itu untuk menggoda hiu putih raksasa? Lihat jaring-jaring raksasa itu berarti kita sekarang berada di kedalaman 1500 meter di mana metode menjaring semuanya digunakan. Jaring-jaring tersebut akan diseret sepanjang dasar laut dan menangkap apapun yang bisa ditangkap. Coba renungkan betapa hal ini sangat merugikan kehidupan bawah laut. Pada kedalaman 1830 meter, jika kita sedang berada di Grand Canyon, ini adalah titik terendahnya. Bayangkan seluruh ceruknya terisi penuh dengan air. Dengan begitu, kamu akan mendapat gambaran yang sempurna. Sekarang, jika kita sangat berhati-hati, kita bisa menyaksikan ikan naga hitam di kedalaman 2000 meter. Makhluk menyeramkan yang hidup di bagian samudera yang dalam dan gelap. Dan percayalah, lebih baik pergi dari sini. Ikan itu terlihat seperti sesuatu di film horor, dan kuharap dia tidak pernah melintas di depanku. Pada kedalaman 2250 meter, kita akan berpisah dengan paus kepala kotak. Ini adalah kedalaman maksimum yang mampu mereka lalui. Dan sejujurnya, hiu-hiu itu tidak punya urusan di tempat ini. Mungkin mereka berburu ikan naga hitam, tentu saja. Atau jangan-jangan mereka malah diburu? Tidak mungkin. Paus kepala kotak terlalu besar. Panjangnya dapat mencapai 19 meter. Ini membuatnya menjadi paus bergigi terbesar di dunia. Tidak banyak makhluk yang dapat melawannya. Syukurlah kapal selam kita memiliki lampu sorot yang kuat. Tanpa lampu sorot ini, kita tidak akan bisa menikmati kecantikan terumbu karang laut dalam yang menakjubkan yang terletak di kedalaman 3000 meter. Terumbu karang ini dapat ditemui di seluruh samudera. Sayangnya, terumbu karang nan cantik ini tidak dapat dilihat tanpa peralatan selam khusus laut dalam. Baiklah, jauh lebih dalam lagi, 3.700 meter di bawah permukaan laut, kita mencapai kedalaman rata-rata samudera di dunia. Mulai sekarang, ekspedisi ke kedalaman yang sesungguhnya dimulai. Dasar laut secara umum telah kita lalui. Sekarang waktunya mempelajari zona abisal. Aku tidak akan mengatakan jangan takut, karena makhluk-makhluk laut dalam yang paling mengerikan hidup di sini, di bawah zona tengah malam. Bukan cuma itu, tekanan di batas teratas zona abisal, yaitu 4000 meter, terasa seperti seluruh resimen gajah menginjakmu. Kamu bahkan tidak akan sempat merasakannya. Pada kedalaman 4500 meter, monster paling mengerikan di dalam mimpi burukmu muncul. Misalnya ikan sungut yang siap menghantui siapapun. Giginya yang panjang dan bengkok dengan antena di kepalanya yang dapat menarik perhatian mangsa sudah cukup membuat orang yang paling berani sekalipun merasa takut. Atau mungkin yang lebih menyeramkan, makhluk yang disebut ikan berperut monster. Ikan ini seperti monster belut dan memiliki perut yang sangat elastis. Ikan berperut monster dapat menelan mangsa yang berukuran 2 kali lebih besar darinya. Bagaimana denganmu? Kalau aku lebih baik mematikan lampu dan tidak melihat apapun di kedalaman samudera ini. Apa? Kamu ingin melihat semuanya? Baiklah jika kamu memaksa. Lihat ke bawah sana, kamu akan menyaksikan bangkai kapal terdalam yang pernah ditemukan, SS Rio Grande di Atlantik Selatan. Kapal ini tenggelam pada tahun 1941 dan berada di kedalaman 5.760 meter. Tidak heran jika kapal ini baru ditemukan 55 tahun kemudian. Dan sekarang bagian terdalam dan tergelap samudera segera dimulai. Kita sedang menyelam ke dalam Palung Mariana.
Secara resmi, palung ini dimulai pada kedalaman 6.000 meter. Tempat ini adalah tempat yang paling tidak tereksplor, sekaligus tempat yang paling diminati oleh para ilmuwan dan petualang. Apa yang ada di dasarnya? Baiklah, kita akan segera mengetahuinya. Tapi sebelum kita sampai di sana, aku ingin menunjukkanmu sesuatu. Misalnya, ikan paling dalam yang pernah ditemukan. Ikan ini disebut snailfish dan hidup di kedalaman 7.900 meter. Tubuhnya transparan, jadi kamu benar-benar bisa melihat bagian dalam tubuhnya melalui kulitnya. Ya, sejujurnya aku senang kita tidak mematikan lampu. Selain itu, ikan kecil ini terlalu imut menjadi hewan yang kebal terhadap tekanan sebesar itu. Jauh lebih dalam lagi, kamu tidak akan menemukan jenis ikan atau hewan bertulang belakang apapun. Tekanan di bawah sini terlalu besar untuk hewan seperti itu. Namun, ada beberapa jenis udang dan hewan tak bertulang belakang, belum termasuk mikroba yang dapat hidup di bagian terdalam samudera. Dan bagian ini disebut kedalaman Challenger. Ini adalah dasar palung Mariana dan kedalamannya 10.927 meter. Iya, kita telah tiba di dasar bumi. Hanya sedikit orang yang pernah ke sini, dan sangat sedikit pengetahuan mengenai tempat ini. Tetapi para ilmuwan tidak akan berhenti mencari. Dan semoga sebentar lagi kita akan menyingkap rahasia di dalam palung Mariana. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Tapi jangan langsung menyelam dulu. Kami punya lebih dari 2000 video keren untuk kamu. Cukup klik video di sebelah kiri atau kanan layar, lalu tonton. Tetaplah di sisi terang kehidupan bersama Brightside.